Pernahkah kalian membayangkan jika bumi tercinta kita ini bergerak meninggalkan matahari dan tata surya, berkelana di ruang angkasa dan menuju ke sebuah sistem tata surya baru? Kembali kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Wandering Earth, yang artinya bumi mengembara atau berkelana. Oke, sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai fase kehidupan sebuah bintang. Ini adalah matahari. Matahari adalah sebuah bintang. Layaknya seperti manusia, bintang pun juga memiliki fase kehidupan, mulai dari bintang itu lahir hingga akhirnya masuk ke fase akhir kehidupannya. Pada fase akhir kehidupan sebuah bintang, ukuran sebuah bintang akan semakin membesar hingga menelan planet-planet di sekitarnya, sebelum akhirnya terjadi supernova atau meledaknya sebuah bintang. Itulah yang terjadi pada matahari kita di film ini, yang pada akhirnya bumi memutuskan untuk pergi menuju ke sebuah bintang yang masih muda sebagai pengganti matahari. Selamat datang kembali di channel Ruang Film. Video ini adalah konten spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton filmnya dan masih penasaran dengan filmnya, ada baiknya kalian nonton filmnya terlebih dahulu. Oke, mari kita masuk ke pembahasan filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan ada seorang anak yang bernama Liu Qi bersama ayahnya yang bernama Liu Peikang. Ayahnya ini adalah seorang astronot yang berpangkat letnan kolonel. Dan ini adalah kakek Liu Qi yang bernama Han Xiang. Pada adegan ini, sang ayah mengatakan kepada Liu Qi kalau suatu saat mungkin kamu bisa melihat planet Jupiter tanpa harus menggunakan teleskop. Ngomong-ngomong, saat ini ibunya Liu Qi lagi sakit dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Bumi saat ini sedang mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gunung meletus, kebakaran, kekeringan, hingga sebuah kota mati yang ditinggalkan oleh penduduknya. Kondisi ini membuat seluruh dunia bersatu untuk mengatasi bencana ini. Hal ini tak lain disebabkan oleh matahari yang sudah memasuki fase kehidupan terakhirnya yang semakin membesar dan membuat bumi kepanasan. Di mana dalam 100 tahun matahari akan menelan bumi dan pada 300 tahun berikutnya akan melenyapkan tata surya. Negara-negara pun bersatu untuk menghadapi bencana ini dan membentuk sebuah perserikatan negara bumi atau disingkat PNB. PNB memiliki rencana untuk menggerakkan bumi menuju sistem bintang terdekat atau Alpha Centauri yang berjarak 4,2 tahun cahaya, yang diperkirakan bumi akan menempuh waktu selama 2500 tahun. Proyek ini pun dinamai proyek Wandering Earth atau bumi berkelana. PNB pun membangun 10.000 mesin pendorong bumi di seluruh dunia untuk menggerakkan bumi keluar dari sistem tata surya. Tinggi masing-masing mesin itu adalah setinggi 11.000 km dan setiap mesinnya menghasilkan 50 juta daya dorong untuk bumi. Selain itu dibangun juga stasiun-stasiun luar angkasa untuk mengawal perjalanan bumi, dan untuk membangunnya pun membutuhkan waktu selama 30 tahun. Hingga pada akhirnya diberangkatkanlah para astronot bumi menuju stasiun angkasa tersebut. Stasiun tersebut dinamai Stasiun Angkasa Platform Navigasi Internasional, atau lebih singkatnya adalah Stasiun Angkasa Bumi. Tugas stasiun ini nantinya akan mengawal bumi supaya bumi nggak nabrak-nabrak saat melakukan perjalanannya. Perserikatan Negara Bumi juga membangun sebuah kota di bawah tanah yang berdekatan dengan mesin pendorong bumi yang akan menjadi tempat tinggal manusia sementara sebelum bumi tiba di rumah barunya. Akhirnya tibalah saatnya bumi memulai perjalanannya dan orang-orang pun segera menuju kota bawah tanah untuk mengungsi. Karena bumi menjauh dari matahari, maka suhu permukaan bumi akan menjadi sangat dingin. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu. Dan ini adalah Liu Qi yang sudah menjadi remaja. 2500 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang. Maka kehidupan di kota bawah tanah pun berlangsung seperti biasanya. Belajar di sekolah pun juga tetap ada. Cewek ini bernama Han Dodo. Dia adalah adik dari Liu Qi. Han Dodo terlihat ditegur gurunya karena dia tidak menyimak pelajaran. Han Dodo cuma bilang kalau dia hanya ingin pergi ke permukaan bumi. Tiba-tiba listrik di sekolah pun mati. Ternyata itu adalah ulah Liu Qi. Liu Qi lalu membawa adiknya kabur keluar dari sekolahan. Saat ini mereka tinggal di kota bawah tanah nomor 3, yaitu di Beijing, Cina. Mereka berdua pergi ke suatu tempat di mana Liu Qi akan meminjam sepasang baju pelindung untuk dia dan adiknya kepada seorang yang bernama Yige.
Dia juga memesan sebuah identitas palsu untuk adiknya. Yap, mereka berdua berencana naik ke permukaan. Makanya mereka membutuhkan alat-alat tersebut. Yi pun meminta Liu Qi segera mengembalikan baju besoknya kalau sudah selesai. Saat Liu Qi dan adiknya pamit, tiba-tiba Yi curiga kalau mereka nggak akan kembali lagi. Lalu suasana pun menjadi tegang. Yi pun marah karena Liu Qi mencoba untuk membohongi dirinya. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari kejaran Yi dan segera menuju tempat pemeriksaan sebelum mereka naik ke permukaan. Ternyata mereka berdua baru pertama kali naik ke permukaan. Akhirnya sampailah mereka di permukaan dan dapat terlihat kota Beijing sudah menjadi kota mati dan membeku. Mereka pun terkesima dunia luar sangatlah luas. Segera mereka mencari transporter milik kakeknya yang bernomor 373. Liu Qi ternyata menggunakan SIM milik kakeknya untuk dapat mengemudikan transporter tersebut. Sepanjang perjalanan mereka pun melihat mesin bumi dan melihat orang-orang menambang untuk mencari bahan bakar mesin bumi. Saat ini, stasiun angkasa bumi berada di sekitaran planet Jupiter. Dan bumi pun akan segera mencapai orbit Jupiter. Ya, karena bumi juga memanfaatkan gravitasi planet Jupiter untuk mempercepat perjalanannya. Setelah 17 tahun masa tugas di stasiun angkasa bumi, Letnan Liu pun tiba masa pensiun. Temannya yang bernama Letnan Marakov berkebangsaan Rusia pun memberikan hadiah sebotol minuman kepada Letnan Liu. Letnan Liu pun segera melapor untuk mengakhiri masa tugasnya dan dipersilahkan untuk pulang ke bumi keesokan harinya. Bumi yang mendekati orbit Jupiter pun tertarik gaya gravitasi planet Jupiter yang terlalu besar. Hal ini menyebabkan bumi melenceng dari jalurnya dan meningkatkan resiko bumi bertabrakan dengan planet Jupiter. Balik ke Liu Qi yang lagi jalan-jalan sama Han Dodo menuju stasiun terdekat. Sialnya, di tengah jalan ada cegatan. Liu Qi yang ketahuan menggunakan SIM ilegal, ya karena dia menggunakan SIM kakeknya, bukan SIM dia sendiri. Lalu Liu Qi dan adiknya dimasukkan ke dalam sel tahanan. Tiba-tiba seorang penghuni tahanan lainnya menyapa Liu Qi dan memperkenalkan diri. Dia bernama Tim, seorang pria blasteran Cina Australia. Gak lama kemudian kakek Liu Qi datang. Kakek pun berusaha ngeluarin cucunya dari dalam tahanan. Kakek juga memberi hadiah kepada petugas tahanan, ya semacam nyogok gitu sih. Tapi bukannya dibebasin, kakek malah ikutan dikurung. Ya, karena meminjamkan SIM itu termasuk pelanggaran berat. Saat si kakek lagi main goyang TikTok, Liu Qi memintanya untuk berhenti joget. Kakek pun jadi kesal dan menyalahkan Liu Qi. Gara-gara Liu Qi mereka jadi dikurung, termasuk si kakek. Tim yang ada di sebelahnya pun berusaha melerai. Liu Qi yang lagi kesal memukul tembok. Tiba-tiba temboknya retak dan itu disebabkan oleh gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena tidak berfungsinya mesin bumi. Mereka pun segera keluar dari ruang tahanan untuk menyelamatkan diri. Kerusakan mesin-mesin bumi ini dikarenakan efek dorongan dari gaya gravitasi Jupiter yang terhenti dan membuat sekitar 4.700-an mesin bumi lainnya juga berhenti bekerja. Karena mesin-mesin pendorong itu mati, bumi langsung tertarik oleh gaya gravitasi Jupiter. PNB segera membuat pengumuman dalam waktu 37 jam mesin-mesin tersebut harus sudah bisa menyala kembali agar bumi bisa kembali ke jalurnya dan menghindari tabrakan dengan planet Jupiter. Semua personel yang ada di bumi pun disiagakan untuk menyalakan ulang mesin-mesin pendorong bumi. Sementara itu di stasiun angkasa untuk mempercepat misi tersebut maka sumber daya akan digabungkan dan stasiun angkasa bumi akan masuk ke mode hemat daya. Sesaat Kapten Liu berusaha menghubungi anaknya yang ternyata Liu Qi tidak ada di kota bawah tanah. Lalu dia menghubungi transporter milik ayahnya yaitu kakeknya Liu Qi untuk segera menuju pusat pengungsian terdekat. Akhirnya mode hemat daya stasiun angkasa bumi pun sepenuhnya berjalan. Orang-orang pun segera masuk ke dalam kapsul-kapsul untuk menjalani hibernasi. Di tengah jalan ada sebuah transporter yang meminta kakek untuk berhenti. Orang yang meminta transporter kakek berhenti ternyata adalah seorang kapten tim penyelamat yang bernama Wang Lei. Ternyata Kapten Wang Lei bermaksud untuk meminta bantuan kepada mereka untuk menarik sebuah kargo yang hampir jatuh ke dalam jurang. Kargo itu ternyata berisi light core yang berfungsi untuk menyalakan kembali mesin bumi. Salah satu tim penyelamat pun meminta mereka untuk membantu misi tersebut. Tim penyelamat ini berencana menyalakan mesin bumi yang berada di Hangzhou. Akhirnya, mereka sampai ke kota Shanghai yang juga sudah membeku.
Mereka berencana melewati lorong yang ada di tengah kota Shanghai. Lorong itu sejauh 80 km dan terlihat sangat berbahaya, yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Kembali ke stasiun angkasa bumi. Sebelum Letnan Liu masuk ke mode hibernasi, dia bertanya kepada Moss. Moss adalah robot atau komputer canggih yang memiliki kecerdasan buatan. Letnan Liu menanyakan keberadaan Liu Qi dan Moss memberitahu kalau saat ini Liu Qi bergabung bersama tim penyelamat untuk menyalakan mesin bumi yang berada di Hangzhou. Letnan Liu menghubungi transporter kakek dan berbicara dengan Kapten Wang Lei untuk memintanya berhati-hati. Scene pun berganti ke sebuah kenangan di mana saat itu ibu Liu Qi meninggal. Karena di kota bawah tanah hanya boleh membawa satu wali yang akan menemani Liu Qi, dan juga karena kondisi ibu Liu Qi sudah kritis, maka pengobatannya pun juga dihentikan. Hal itu menjadi sebuah keputusan yang berat. Namun hanya itu jalan satu-satunya yang bisa menjamin kakek dan Liu Qi dapat tetap hidup. Tiba-tiba tekanan atmosfer bumi menurun. Pesawat yang lagi terbang pun kehilangan kendalinya. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa susulan yang membuat tebing di sekitaran runtuh dan menimpa transporter si kakek. Sementara itu di luar angkasa, Jupiter menyedot atmosfer bumi. Moss pun memberitahu bahwa stasiun akan melaksanakan prosedur evakuasi. Letnan Liu pun berusaha untuk keluar dari kapsul hibernasi dan Moss mendeteksi hal tersebut adalah suatu bentuk pembangkangan. Sementara itu, ergo penyelamat berhasil keluar dari reruntuhan. Mereka memutuskan untuk naik ke permukaan dan membawa light core melalui bangunan gedung yang ada di depan mereka. Mereka pun melewati lorong lift untuk menuju ke permukaan. Namun gedung perlahan-lahan mulai retak. Kakek dan salah satu regu penyelamat yang masih belum berhasil naik ke permukaan tiba-tiba kejatuhan lift dari atas dan menimpa salah satu tim penyelamat yang bernama Gangzi. Sementara si kakek berhasil sampai ke sebuah ruangan, namun dengan kondisi sisa oksigen adalah 1%. Menyadari nyawanya sudah tidak dapat terselamatkan, kakek membuka helm pelindungnya. Scene pun berganti kepada kenangan si kakek, di mana pada suatu hari dia menyelamatkan seorang bayi yang tak lain adalah Han Dodo. Ternyata Han Dodo bukanlah adik kandung Liu Qi. Regu penyelamat pun akhirnya tetap melanjutkan misi tanpa Liu Qi, adiknya dan tim. Karena Liu Qi merasa dia sudah tidak dapat banyak membantu. Kita kembali ke stasiun angkasa bumi, di mana Letnan Liu berhasil keluar dari kapsul hibernasi. Karena sebuah aturan, kapsul-kapsul yang lain pun juga dibangunkan oleh sistem, termasuk Letnan Marakov. Letnan Liu memberitahu kepada Letnan Marakov kalau saat ini stasiun angkasa bumi menjauh dari bumi, dan menyebut kalau mode penghematan daya hanya akal-akalan saja. Mereka pun berencana menuju pusat kendali utama stasiun untuk menghentikan laju stasiun. Untuk mencapainya, mereka pun harus keluar dari stasiun, karena semua pintu-pintu penghubung sudah terkunci. Sementara itu di bumi, Liu Qi dan lainnya menemukan sebuah transporter. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan teriakan Han Dodo di dalam transporter, di mana ada seseorang yang lagi panik dan menyandera Han Dodo. Li Kui berusaha menenangkannya. Lelaki itu bernama Li Yiyi. Li Yiyi menjelaskan kalau dia adalah tim yang akan menyalakan mesin-mesin yang ada di sepanjang Khatulistiwa. Li Yiyi bertanya kepada Liu Qi, apa dia bisa mengendarai transporter ini? Kalau bisa, dia meminta untuk segera bergegas menyalakan mesin pendorong terdekat yang ada di sepanjang Khatulistiwa. Target mereka adalah mesin pendorong bumi yang ada di Sulawesi. Sesaat kemudian, radio transporter pun berbunyi, yang ternyata adalah suara Kapten Wang Lei, dan memberitahu kalau kondisi kota bawah tanah Hangzhou saat ini dalam keadaan darurat. Kapten Wang Lei dan regu penyelamat akhirnya sampai ke kota Hangzhou, mendapati mesin pendorong bumi dan kota bawah tanah ternyata sudah hancur. Gak lama akhirnya Liu Qi sampai ke tempat di mana regu penyelamat tadi berada. Terlihat Kapten Wang Lei diambang keputusasaan dan membubarkan timnya. Liu Qi dari dalam transporter memberitahu Kapten Wang Lei kalau saat ini dia dan timnya akan menuju mesin bumi yang berada di Sulawesi. Mereka juga meminta Kapten Wang Lei dan timnya untuk membantu. Akhirnya mereka pun bersama-sama berangkat ke Sulawesi untuk menyalakan mesin bumi yang ada di sana.